Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Santri online dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke-205 Alfiyah Ibnu Malik. Di bait ini kita akan membahas tentang pembuangan khobar pada susunan la allati nafil jinsi. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jika ini bagus, silahkan di like dan share video ini ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan jika ada kesalahan atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, mari kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sya'a fi dzal babi isqatul khabar idzal muradu ma'a suqutihi dhahar. Wa sya'a fi dzal babi isqatul khabar idzal muradu ma'a suqutihi dhahar. Wa sya'a, dan terkenal atau masyhur, sudah familiar lah. Fidal babi, dalam bab ini, apa? Isqatul khabari, menggugurkan khobar atau membuang khobar. Jadi khobarnya enggak disebutkan. Idal muradu, apabila tujuan ma'sukutihi, bersama dengan pembuangan khobar tersebut, itu zahara, nampak ya, apabila nampak. Sebenarnya ini karena ini idza ya, bagusnya idza zahara al muradu ma'sukutihi, harusnya begitu. Tapi supaya bagus maka zuhara diakhirkan. Jadi aslinya idza zahara al muradu ma'suquti, apabila jelas maksudnya jika khobarnya dibuang. Begitu. Tapi kalau maksudnya nggak jelas ya nggak boleh dibuang, gitu loh. Nah, sekarang kita akan baca syarah Ibnu Aqil di sini. Idza dalla, apabila menunjukkan, apa dalilun, suatu dalil, ala khobarillah, atas khobarnya la an-nafiyal jinsi, wajib, maka wajib, apa hadfuhu, membuang khobarnya, inda tamimiyin, menurut ulama Bani Tamim, wa ta'iyina, dan menurut orang-orang suku Ta'i, wa kasra hadfuhu indal hijaziyin, dan banyak terjadi pembuangan khobarnya la di suku Hijaz atau pada orang-orang Hijaz. Wa misaluhu, contohnya, ayyuqala, yaitu dikatakan hal min rajulin qaimun, apakah ada laki-laki yang berdiri, fataqulu, maka kamu bisa mengatakan la rajula, tidak ada laki-laki. Artinya la rajula maujudun. Wa tahdzifu al khabar wa huwa qaimun, dan kamu bisa membuang khabarnya, yaitu lafaz qaimun, wujuban, wajib, inda tamimiyin wa ta'iyina, menurut orang-orang Tamim dan orang-orang Ta'iyah. Wa jawazan, dan hukumnya boleh atau ya jawaz, indal hijazin, menurut orang-orang Hijaz. Wala farqa fi dzalika, dan tidak ada perbedaan dalam pembuangan khabar tersebut. Baina ayyakuna al-khabaru ghairu dzarfin, antara keberadaan khabar itu bukan dzaraf, wala jarin wa majrurin, dan bukan jar majrur, kama masalah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh di atas tadi. Au dzarfan, atau berupa dzaraf, au jaran wa majrurun, atau jar majrur. Contoh kayak ayyuqala hal 'indaka rajulun aw hal fid dari rajulun fataqula la rajula. Jadi intinya begini. Jika ada suatu dalil yang menunjukkan khabarnya la nafil jinsi, maka menurut Bani Tamim dan juga menurut Bani Ta'iyah itu semuanya khabarnya harus dibuang kalau ada dalilnya. Nah, kalau menurut orang Hijaz itu boleh dibuang, bukan harus
Jadi ada yang wajib, ada yang jawaz, boleh saja. Nah, baik itu khobarnya berupa dzaraf atau bukan dzaraf, baik itu jar majrur atau bukan jar majrur, itu enggak ada perbedaan. Semuanya sama dalam kasus pembuangan khobar ini. Begitu maksudnya. Nah, fa illam yadulla 'alal khabari dalilun, apabila tidak ada dalil yang menunjukkan khobarnya, lam yajuz hadfuhu 'indal jami', maka tidak boleh dibuang menurut semuanya, menurut Bani Tamim, suku Tamim atau suku Ta'iyah atau suku Hijaz. Nahwu qaulihi, seperti contoh sabda Rasulullah SAW, la ahada aghyaru minallah. La ahada, tidak ada seorang pun atau satu pun, tidak ada satu pun, aghyaru itu yang lebih utama, yang lebih pencemburu, minallahi daripada Allah. Jadi tidak ada satu pun yang lebih pencemburu dibandingkan dengan Allah. Jadi Allah itu zat yang paling pencemburu sekali. Oleh karena itu ya kita harus sholat, harus tauhid betul-betul hanya kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Nanti Allah cemburu, Allah murka kepada kita. Gitu ya, ini ya. Wa qauli syair, ucapan penyair bilang, wala karima minal wildani masbuhu. Wala karima, dan tidak ada yang orang yang mulia, minal wildani dari anak-anak, masbuhun yang diberi makan, itu masbuhun yang diberi makan di waktu pagi. Artinya tidak ada anak-anak mulia yang diberikan makan di waktu pagi, begitu ya. Saya nggak tahu maksudnya apa ini. Wa ila hadza asyara al-musannifu biqaulihi, dan kepada hal inilah musannif mengisyaratkan dengan ucapannya, idzal muradu ma'suqu dzar, apabila jelas tujuannya ketika khobarnya digugurkan. Wahtaraza bihadza, dan beliau menghindari dengan ini, mimma, dari sesuatu, la yadharu, yang tidak nampak, tidak jelas, apa al-muradu tujuannya, ma'suquti, bersama dengan pembuangan khobar. Jadi kalau khobarnya dibuang lalu tujuan dari kata-kata itu nggak jelas, maka nggak boleh dibuang. Fa innahu la yajuzu hina idzin al-hadfu kama taqaddam, maka tidak boleh dibuang ketika itu. Jelasnya contoh kayak wala karima minal wildani, dan tidak ada orang yang mulia daripada laki-laki, daripada anak-anak. Maksudnya apa? Tidak ada yang mulia dari anak-anak gitu. Ya, jelas kan? Maksudnya begitu. Contoh kayak la ahada minallah. Maksudnya apa? Kalau agyarunya dibuang kan nggak jelas maksudnya ya. Makanya harus dinampakkan. Ya, begitulah. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar, pasti akan dijawab. Dan kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan diperbaiki ya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.